Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Stephanie Harrison. Oke, hari ini kembali lagi kita akan bikin teman ngopi. Kita akan bikin sesuatu yang kenyal-kenyal tradisional kayak gitu. Namanya cenil. Nah, biasanya kalau cenil itu dia warnanya kayak yang merah pekat, kuning pekat, hijau pekat gitu kan. Kalau yang biasa kita temuin di pasar-pasar atau toko kue tradisional. Hari ini aku akan bikin sesuatu yang beda. Apa itu yang beda? Jadi hari ini judul teman ngopi aku adalah cenil unicorn. Why unicorn? Karena warnanya aku mau bikin sedikit pastel. Jadi kayak ada biru, ungu, sama pink kayak gitu. So, sebelum kita mulai masak cenil, kita ngopi dulu. Oke, jadi bahan-bahannya gampang banget sih sebenarnya. Basicnya kalau tradisional yang bikin kenyal-kenyal gitu tuh sama. Step pertama kita mau masak air sampai dia benar-benar panas, baru kita ulenin si tepung-tepung ini untuk jadi kayak cenil gitu. Setelah itu baru kita masak gulanya. Terakhir tinggal di plating, taburin gula, taburin kelapa parut kukus, selesai. Yuk kita mulai saja. Di sini ada air, kita panasin. Aku akan ambil bowl. Habis gitu, di sini ada dua macam tepung, ada tepung sagu dan tepung terigu. Kita campur saja semuanya jadi satu. Terus ini tuh lebih kayak plain gitu rasanya. Nanti rasa manisnya akan kita dapat dari si saus gula merah. Terus tepung terigu. Lalu garam. Harus ada garam. Ini aduk-aduk aja supaya jadi rata ya. Nah, di sini tuh airnya aku takar 150 ml ya. Tapi bisa kurang, bisa lebih, tergantung kelembapan dari tepung kalian sendiri gitu. Jadi sambil kalian dikira-kira, sambil kalian kira-kira aja kalau emang udah cukup, boleh berhenti airnya, tapi kalau emang kurang boleh ditambahkan kayak gitu. Nah, jadi ini dia udah benar-benar panas ya. Boleh kita angkat. Sambil pelan-pelan kita tuangkan ke campuran tepung tadi. Nah, ini setelah diulenin sampai dia jadi kayak gini ya. Sampai bisa dibentuk. Jangan terlalu kering, jangan terlalu banyak juga. Berarti ini udah siap buat kita bagi. Ini setelah diulenin, kalau dia konsistensinya sudah seperti ini, berarti sudah cukup, sudah bisa dibentuk, sudah bisa kita rebus gitu ya. Terus aku mau kasih sedikit aja vanila di sini supaya ada wanginya gitu, biar lebih wangi aja. Dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Terus kita aduk lagi. Adonannya sudah siap, kayak gini ya, putih, nggak lengket, dan bisa dibentuk. Sekarang mau kita bagi, jadi sekitar 4 bagian. Untuk warna-warnanya sendiri aku mau warna ungu, warna biru muda, sama warna pink. I think kayak gitu, pink. Ambil bowl, kita pisah-pisahin ya. Nggak perlu ditimbang, seikhlasnya saja. Sekarang kita boleh tambahkan pewarna, tapi pewarnanya karena kita maunya kayak unicorn pastel gitu, jangan terlalu banyak, sedikit saja. Di sini aku nggak ada pewarna pink ya, jadi aku pakainya merah, tapi dikit aja gitu. Nah, kalau untuk yang warna ungu, karena aku juga nggak punya, jadi tipsnya adalah teteskan warna merah dulu ke sini. Segini lah ya, merah. Terus kasih biru juga sedikit. Sini warna biru. Sekarang kita ulenin pakai tangan. Kita coba yang merah dulu ya. Oh wow, impressive, merah sekali bun. Kalau ngasih pewarna
ngewarnain kayak gini-gini tuh emang harus sabar karena dia kan bukan bentuknya liquid. Jadi kalau untuk nyampurin semua warnanya emang harus agak lebih pelan-pelan kayak gitu. Nah ini tadi pakai pewarnanya sekitar 1,5 tetes sudah pink gini. Ini kurang muda sih, terlalu tua ini. Kayak gini udah cukup rata. Tada, adonan pink. Kita pindah ke biru. Biru dan merah simsalabim. Asik. Azik. Oh ya, sambil ini kita ngebentuk-bentukin ini, nyalakan dulu apinya untuk kita ngerebus si adonan cenil. Sebetulnya kalau misalnya merah dicampur biru justru ungunya lebih pop up ya, lebih kelihatan gitu. Karena dulu aku pernah belinya yang warna ungu biasa, jadi dia kan terlalu soft terus lebih ke grey gitu. Kalau warnanya kurang sesuai dengan yang kalian harapkan, boleh ditambahin lagi merahnya atau birunya. Sebenarnya intinya quantity si merah sama si birunya 1:1, pasti jadi ungu sih. Nah sekarang terakhir warna kuning. So kita ada 4 warna, pink, blue, purple, and yellow. Boleh kita bentuk-bentuk. Oke, ini airnya sudah mau mendidih, yang ini ya. Sekarang kita gulung-gulung. Jadi kalau misalnya ngegulung cenil itu, dia lebih ke arahnya lonjong gitu. Kalian ambil aja segini, cubit, baru kalian ini di tangan. Ya otomatis kalau misalnya kalian gulung-gulung gini tangannya, tada, udah langsung jadi bentuk kayak gitu, bentuk cenil. Jadi deh, seperti ini. Ya. Coba yang ungu lagi, ambil sedikit aja. Sekitar segini. Giniin dulu, baru dibeginiin. Tara. Jadi, kayak play-doh gitu, kayak mainan. Nah, ini sebentar lagi mau boil. Tunggu benar-benar boil baru kita masukin aja ya, biar lebih cepet. Oke, sekarang udah aku bentuk-bentuk. Sekarang si airnya pun sudah mendidih. Boleh kita rebus satu persatu ya. Oke, jadi sekarang sambil menunggu ini matang, kita mau masak gula merahnya ya, saus gula merah. Seperti biasa, ini kita ada gula merah yang sudah disisir, dipotong-potong gitu. Boleh nyalain api. Terus ada air di sini, langsung masukin aja. 3/4 air dulu. Lalu kita masukin daun pandan. Ini kita biarin aja sampai si gula merahnya benar-benar larut. Terus nanti kita kasih larutan tepung pati jagung maizena. Nah, ini kalian lihat ke sini. Kalau dia sudah mengembang kayak gini, sebenarnya udah matang. Tapi kita mau make sure dia benar-benar matang dan kenyal, jadi kita biarin. Wow, unicorn. Nah, ini si cenil sudah cukup, aku rasa udah cukup ya. Boleh kita saring ke bowl aja. Terus ini juga udah cukup si gulanya. Karena dia masih agak encer, kita boleh tambahin tepung sagu atau tepung maizena sesuai selera kalian, sekitar 1 sendok teh. Kita aduk-aduk. Dan kalau misalnya kalian masukin cairan pengental kayak gitu, kalau misalnya tepung maizena kayak atau tapioka, harus sampai si cairan yang di sini mendidih ya, supaya bener-bener set gitu. Kalau misalnya kalian masukin tapi nggak sampai mendidih, nanti pada akhirnya akan mencair lagi gitu. Boleh kita matikan. Wanginya kemana-mana ya bun. Alright, semuanya sudah siap. Ini si sausnya juga udah bagus ya konsistensinya. Dia mengalir tapi tidak terlalu kental. Terus di sini juga sudah siap si cenilnya. Dan di sini aku juga punya kelapa parut yang sudah dikukus. Dan harus dikasih garam kelapa parut kukusnya supaya lebih
enak dan lebih awet. Kalau kelapa kukus dikasih garam itu, setahu aku sih emang lebih awet ya, jadi kayak nggak cepet bau asem gitu loh. Nah, sudah kita plating di piring unicorn, asik. Sekarang, seperti biasa cenil itu setelah ada si cenilnya kenyal-kenyal ini, kita siram dengan saus, baru ditabur dengan kelapa parut. Setelah dituang gulanya, kita kasih kelapa taburannya ya. Oke, si cenilnya sudah jadi. Ini jadinya kayak 3 piring gini yang kecil, sama masih ada lagi sekitar segini. Cukup banyak dengan resep tadi. Sekarang kita mau cobain buat teman ngopi. Enak sih. Udah bisa kebayang ada serutan kelapa, ada gula merah yang manis, gurih, terus tambah tekstur kenyal-kenyal dari si cenilnya. Pas banget kan buat snack sore. Enak. Dia kenyal-kenyal gitu loh. Terus serutan kelapanya ini juga ngebantu tekstur sama rasa. Jadi setelah kalian gigit kenyal, ada si serutan kelapanya, terus kenal lagi sama smooth dari sirup gulanya. Yang bikin cemilan ini zaman dulu hebat banget sih. Ini caranya gampang banget buat dicoba dan nggak perlu peralatan yang kayak gimana-gimana, dan pasti jadi, nggak mungkin nggak jadi. Enak lagi. Ngopi deh bro.